Jadi setelah kita buatkan, kita tuliskan di buku tabungan ini nomor. Nah, di sini ada nomor, di sini ada nomor rekening. Jadi kita nanti setelah kita tulis di buku induk ini, kita ambil dari buku induk ini nomor berapa rekeningnya, maka kita tulis di sini nanti nomor berapa urutannya. Jadi tidak akan, biar 10 orang namanya sama, tapi nomor rekening ini tidak boleh sama. Jadi karena terdata, apa istilahnya, registrasinya terbukukan, sehingga tidak ada nomor yang sama. Adapun kalau nomor salah itu berarti tidak diregistrasi. Ya. Kemudian nama, kemudian alamat kita tuliskan di sini alamatnya misalnya di mana kita tulis. Kemudian nanti di sini ada tertera tanggal. Jadi tanggal berapa hari ini? Ya, pada saat bertransaksi kita tulis tanggalnya. Tanggalnya bulan apa sekarang, tahun berapa. Jadi kita ya tanggal, bulan dan tahun harus selalu ada. Jadi setiap kita melakukan transaksi itu selalu kita tulis tanggal, bulan dan tahun. Kenapa kita harus tulis itu? Misalkan nanti ada masalah nanti muncul di kemudian hari, itu bisa dibuka kembali pembukuannya. Jadi kalau ada masalah misalnya hilang uangnya atau tidak masuk ke buku tabungan, maka dibukalah. Kalau nasabah bertanya kenapa bisa hilang saya punya dana saya di buku tabungan, dibukalah. Oh ternyata misalnya terjadi penarikan, atau terjadi misalnya mengirim uang, atau memang tidak pernah melakukan transaksi tapi dananya hilang, maka dicarilah registrasinya, carilah, didapatkan tanggalnya, bulannya, tahunnya, melakukan penyetoran atau setoran misalnya di kantor atau di bank. Dilihat, ternyata ada betul uangnya di dalam. Ternyata betul tidak pernah melakukan penarikan. Jadi biasanya itu kita ini biasa keseringan mahasiswa membayar tanpa ada kwitansi. Setelah dicari pernah membayar begini, biasa pertanyaan, sudah membayar ini, sudah membayar ini, sudah pak. Sekarang mana kwitansinya? Fotokopi. Tidak ada. Itulah yang biasa menjadi masalah. Yang punya kesalahan baik itu yang membayar maupun si penerima, tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita membayar harus ada namanya slip setoran atau kwitansi. Slip setoran itu kalau di bank. Kalau kita membayar misalnya di kampus, tidak di bank, kwitansi harus kita pegang. Ya, itu tanda buktinya. Karena di situ ada tertera tanggalnya, kemudian apa yang kita bayar, kemudian nilainya di situ berapa, dan tertulis di situ angkanya. Kemudian ditandatangani oleh si penerima. Ditandatangani oleh si penerima, kemudian ditandatangani oleh si yang menyerahkan uang itu, harus ada tanda tangannya, supaya jadi masing-masing pihak harus pegang buktinya. Jadi harus pegang buktinya, baik itu yang menyetor atau membayar maupun yang menerima. Jadi ada buktinya. Seketika nanti itu ada misalnya ditanya, sudah bayar ini, oke saya sudah bayar, misalnya seperti itu, tolong fotokopi, tiba-tiba tidak ada, hilang fotokopiannya,
tempat Anda membayar juga sudah tidak ada datanya karena sudah lama. Nah, itu menjadi persoalan, hilang misalnya tidak ada data. Ini oleh karena itu disarankan kita bagian pelayanan itu penting, bagian pelayanan, karena kita tidak mau orang itu teraniaya. Maksudnya orang sudah membayar hilang buktinya, kita juga hilang buktinya padahal orang sudah membayar. Nah, itu ya salah satu contoh ya. Jadi kalau nanti di kantor kembali kita di daerah masing-masing, kalau ada masalah transaksi keuangan harus ada bukti. Itu apa bukti? Yaitu kwitansi yang disimpan oleh penerima, kemudian disimpan juga si pembayar. Itu buktinya. Jadi nilai kertas itu sama dengan nilai uang yang kita serahkan. Jadi kita harus tahu bahwa nilai kertas yang selembar itu misalnya 5 juta, 10 juta, hanya kertas yang kita begini pegang itu nilainya 10 juta kalau kita menyerahkan 10 juta. Karena itulah bukti bahwa kita sudah membayar. Ya, kita sudah menyerahkan uang. Ini perlu dipahami oleh Bapak Ibu supaya nanti di tempat kerja masing-masing tidak boleh lagi ada transaksi hanya saling percaya. Ya kalau dulu ya bahasanya kalau dulu kita sudah tahu om kita, tante kita, apalagi orang tua kita menyerahkan uang sama kita tidak perlu ada bukti, namanya saling percaya. Upat tongang oh. Kalau dulu itu ya bicara yang dipegang orang. Yang sekarang ini tidak boleh lagi seperti itu. Karena ya banyak persoalan-persoalan yang muncul sehingga tidak ada lagi, tidak harus dibuktikan dengan baik. Baik itu keluarga apalagi kalau orang lain tidak boleh. Kita harus. Itu kalau kita di kantoran harus wajib ada pembuktian diregistrasi dan sebagainya. Ada namanya catatan harian, catatan kemudian direkapitulasi masuk ke laporan bulanan, kemudian ada lagi rekapitulasi masuk ke tahunan, mulai Januari, Februari sampai 1 tahun itu rekap masuk, berapa dana masuk. Kalau ada nanti di baik itu kecamatan maupun lurah tidak ada catatan hariannya, tidak ada catatan bulannya, tidak ada catatan tahunnya. Apa yang kita mau cari nanti kalau sudah lama? Ya, itu mungkin perlu saya sampaikan karena mungkin ada yang ada di lurah, ada di kecamatan, ada nanti di kantor daerah atau apa. Sama registrasi yang kita lakukan di bank. Tidak boleh, semuanya harus ada bukti. Ya, bisa dipahami sampai di sini ya. Ya. Terus apa yang kita lakukan setelah kita tulis nilai angkanya yang ada di sini? Kalau kan ada di sini 2, ada debit, ada kredit. Kalau kita pinjam uang di bank apa namanya? Kredit ya. Kalau kita pinjam uang di bank, berarti kita ini yang meminjam uang. Kalau kita kasih pinjam uang, kita yang menabung, berarti kasih pinjam uang di bank. Apa namanya? Kita yang kasih pinjam uang di bank. Ya, kita yang kasih pinjam uang. Ya, kita yang menabung. Karena kalau kita yang menabung berarti kita ini nasabah yang meminjamkan uang kepada bank. Nah, kredit juga namanya. Iya, kredit. Nanti kalau kita melakukan penarikan baru debit, di debit namanya, di debit dikurangi. Ya, di debit dikurangi.
Artinya dikurangi dari penyetoran yang sudah kita store itu di debit. Jadi perlu dipahami bahwa kalau kita meminjam uang di bank, kredit meminjam uang, kita yang berutang kepada bank. Kalau kita yang menabung di bank, berarti bank yang mengutang kepada kita. Harus dipahami ini ya. Jadi ya kita harus tahu bahwa sebenarnya itu dananya bank dari masyarakat. Ya, dananya bank itu dari masyarakat. Harus tahu. Tetapi dananya masyarakat itu harus dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik, diadministrasikan dengan baik, dibukukan dengan baik, ada transaksinya, ada slip storannya, ada slip penarikannya, ada slip transfernya dan sebagainya. Itu memang kerjanya di bank. Kita kerjanya pegawainya di situ, gitu kerjanya. Ya, tuh. Tidak boleh ada kegiatan transaksi yang tidak dibukukan, yang tidak ada slipnya, tidak ada tidak boleh. Karena kalau di bank hilang uangnya, habis uangnya, terus Anda